Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dwi Utami dari S1 Farmasi A semester 4. Nah, di video ini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang reformulasi sediaan suspensi yang saya buat untuk memenuhi responsi praktikum teknologi sediaan liquid semi solid. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan pengertian suspensi terlebih dahulu. Nah, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Ini menurut FI edisi. Selanjutnya, di sini saya membuat 3 formulasi dengan yang pertama itu formulasi baku, yang kedua literatur formulasinya, dan yang ketiga reformulasi yang saya buat. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu dengan formula baku. Formula baku ini saya dapatkan dari jurnal dengan judul formulasi dan evaluasi stabilitas fisik suspensi ibuprofen dengan menggunakan natrosol HBr. Nah, dengan tahun terbit tahun 2013 dengan penulis Emilia Wintari Taurina dan Andi Faroroji. Nah, pada jurnal ini itu membahas 3 formulasi yang akan diuji dengan konsentrasi suspending agent dengan berbeda-beda. Yang pertama dengan suspending agent 1%, yang kedua 1,5%, dan yang ketiga 2% dari jumlah ibuprofen yang digunakan. Nah, saya akan membacakan formulasi bakunya dan beserta khasiatnya. Yang pertama ada ibuprofen yang berkhasiat sebagai zat aktif atau analgetik atau antipiretik, dan yang kedua itu natrosol HBr, dan di sini itu yang sebagai suspending agent ya. Fungsinya natrosol HBr sebagai suspending agent dengan konsentrasi yang berbeda. Yang pertama itu dengan formulasi pertama yaitu dengan konsentrasi 1%, yang kedua dengan konsentrasi 1,5%, dan formula ketiga dengan konsentrasi 2%. Itu yang membedakan dari formula baku ini. Konsentrasi suspending agentnya yang beda. Dan yang selanjutnya ada sukrosa, dan di sini sebagai pemanis, natrium sitrat sebagai pengawet, perasa jeruk ini sebagai perasa, dan pewarna jingga ini berkhasiat sebagai pewarna, dan yang terakhir ada aquades yang berkhasiat sebagai pelarut. Nah, dari ketiga formulasi tersebut yang saya ambil yaitu dengan formulasi pertama atau ke-1 yang saya jadikan sebagai formula baku pada penelitian saya ini. Karena dari hasil pengujian atau evaluasi yang telah dilakukan, suspensi dengan konsentrasi natrosol HBr atau sebagai suspending agent 1% yang ditujukan dengan hasil dari uji massa jenis, volume sedimentasi, redispersi, dan pH yang memenuhi syarat, serta hasil uji distribusi, ukuran partikel, dan viskositas yang paling baik dari ketiga formulasi ibuprofen tersebut. Dan ya jadinya yang pertama itu saya jadikan formula baku. Selanjutnya kita menuju pada poin kedua atau literatur formulasi. Nah, pada pengembangan formula ini saya dapatkan dari jurnal yang berjudul Formulasi Suspensi Doxycycline menggunakan suspending agent pulvis Gemi Arabi dengan uji stabilitas fisik dan daya antibakteri dengan tahun terbit tahun 2007 dan penulisnya yang bernama Ika Trisharyanti. Nah, pada jurnal ini itu melakukan penelitian terhadap kombinasi doxycycline dan suspending agent pulvis Gemi Arabi dengan membandingkan 3 formulasi yang berbeda jumlah konsentrasi yang dipakainya. Nah, formulasinya sebagai berikut, saya akan membacakannya dengan beserta khasiatnya ya. Yang pertama ada doxycycline itu sebagai zat aktif dan asam sitrat sebagai pengawet, dan yang ketiga itu PGA, dan PGA ini yang sebagai suspending agent. Suspending agentnya itu dari 3 formulasi ini itu berbeda. Nah, konsentrasinya yang berbeda. Yang pertama pada formula pertama itu dengan konsentrasi 5000, dan formula kedua itu konsentrasinya yaitu 7500, dan yang ketiga dengan formula ketiga dengan formulasi 10000. Nah, selanjutnya ada sodium benzoat yang
digunakan sebagai pengawet juga. Selanjutnya ada natrium hidroksida yang digunakan sebagai pewarna, dan selanjutnya ada sirup simplex dan digunakan sebagai perasa. Dan yang terakhir ada aquades yang digunakan sebagai pelarut. Nah, dari jurnal ini menunjukkan bahwa formulasi yang bagus dan paling stabil adalah formula ke-1 atau yang pertama, yang mengandung suspensi dengan kombinasi doxycycline 500 mg dan serta PGA yang dengan kadar 5%. Dengan hasil stabilitas atau fisikokimia yang baik sebagai berikut. Berdasarkan dengan hasil penelitian pengujian dari sediaan atau dari jurnalnya, yang pertama dengan hasil pengujian stabilitas fisik volume sedimentasinya. Nah, di sini tuh menunjukkan bahwa semakin lama penyimpanan, suspensi mengalami penurunan volume sedimentasi. Nah, hal ini disebabkan karena partikel padat yang terdapat pada formula perlahan-lahan akan mengendap membentuk sedimen bila disimpan tanpa penggojokan. Nah, dari hasil grafik dari jurnalnya itu menunjukkan bahwa formula yang terbaik itu formula ke-1 karena menghasilkan garis yang lebih horizontal. Nah, selanjutnya dengan pengujian yang kedua yaitu hasil pengujian viskositas. Nah, di sini tuh menunjukkan dari data viskositas hasil bahwa formula 3 memiliki viskositas yang lebih besar dibandingkan dengan formula 1 dan 2 karena pada formula 3 ini mengandung PGA atau suspending agent-nya itu dengan konsentrasi 10.000. Nah, dibandingkan dengan formula 1 dan 2 itu viskositasnya lebih besar formula ke-3. Nah, selanjutnya dengan hasil pengujian waktu tuang. Nah, di sini tuh menunjukkan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan formula 3 memerlukan waktu yang lebih lama dalam penuangannya dan hal ini disebabkan oleh komposisi PGA sebagai suspending agent yang terdapat pada formula 3 lebih besar dibandingkan dengan formula 1 dan 2. Nah, banyaknya jumlah PGA pada formula menyebabkan formula menjadi kental sehingga akan sukar untuk dituang. Nah, dari hasil pengujian waktu tuang menunjukkan bahwa formula 1 merupakan formula yang paling mudah untuk dituang. Jadi formula 1 adalah formula yang terbaik dari formula 2 dan 3. Formula 1 yang terbaik. Dan untuk formula yang paling bagus dan paling stabil adalah formula 1 yang mengandung suspensi dengan kombinasi doxycycline 500 mg serta PGA 5%, yaitu sebagai berikut ya. Formulanya menjadi doxycycline yang tadi sebagai zat aktif dengan berat dan dengan itunya 500 mg, terus asam sitrat sebagai pengawet, PGA sebagai suspending agent 5.000 mg, sodium benzoat sebagai pengawet, dan natrium hidroksida sebagai pewarna, sirup simplex sebagai perasa, dan aquades sebagai pelarut. Nah, selanjutnya kita melangkah ke poin ketiga, yaitu reformulasi yang saya buat dari formula baku dan literatur formulasinya. Jadi saya membuat reformulasi ini saya mengacu pada formula baku dan literatur formulasinya. Untuk reformulasinya saya ambil dengan formulasi ibuprofen sebagai zat aktifnya yang berfungsi sebagai analgetik atau antipiretik. Yang kedua ada PGA yang sebagai suspending agentnya dengan kadar 5%. Kemudian ada asam sitrat sebagai pengawet. Kemudian ada pewarna jingga sebagai pewarna dan sirup simplex sebagai perasa ya, serta aquades sebagai pelarutnya. Nah, saya akan menjelaskan alasan kenapa saya mengganti bahan-bahannya. Yang pertama, saya ganti itu doxycycline yang sebagai zat aktif saya ganti dengan ibuprofen karena
Ibuprofen merupakan obat yang praktis, tidak larut dalam air, dan merupakan golongan obat antiinflamasi non-steroid derivat asam propionat yang mempunyai efek analgetik atau antipiretik. Dan di sini saya memilih ibuprofen ya karena lebih bagus, karena dia mempunyai efek analgetik dan antipiretik. Dan kemudian saya ganti itu untuk bahan baku Natrosol HBr sebagai suspending agent, saya ganti dengan PGA karena PGA ini untuk meningkatkan viskositas suspensi sehingga suspensi menjadi lebih stabil. Dalam formula suspensi ini digunakan PGA karena memiliki sifat alami, tidak merubah struktur kimia, dan dapat menghindari pengendapan dan memberikan struktur yang homogen. Dan karena PGA itu mempunyai fungsi yang banyak, salah satunya sebagai stabilizing agent, suspending agent, emulsing agent, dan viscosity increasing agent. Nah, mega ini juga biasa digunakan dalam pembuatan emulsi sebagai penstabilitas koloid. Karakteristik viskositasnya yang rendah sering digunakan karena membentuk partikel yang berukuran kecil. Maka di sini PGA itu lebih baik daripada Natrosol HBr. Itu kenapa saya memilih PGA. Dan selanjutnya untuk bahan pengawetnya yang saya pilih adalah asam sitrat. Karena asam sitrat berbentuk anhidrat atau mengandung satu molekul air hidrat, mengandung tidak kurang 99,5% dan tidak lebih dari 100,5% dihitung terhadap zat anhidratnya. Asam sitrat memiliki pemberian hablur bening, tidak berbau dan rasa sangat asam. Bentuk hidrat mekar dalam udara kering, sangat mudah larut dalam air, mudah larut dalam etanol, dan agak sukar larut dalam eter. Syarat asam sitrat ini mengandung tidak kurang 99,5% dan tidak lebih dari 100,5%. Dihitung dengan mengacu pada stabilitas anhidratnya ya. Dan kemudian untuk bahan pewarna itu yang saya gunakan adalah pewarna jingga. Kenapa pewarna jingga? Karena pewarna jingga ini berbentuk serbuk dan berwarna kuning jingga serta sangat mudah larut dalam air, serta sebagai pewarna untuk menambah nilai estetika dan essence mangga untuk menutupi aroma kurang sedap pada sediaan agar saat pasien meminumnya, khususnya pasien anak-anak, meminumnya dengan mudah karena mempunyai warna yang menarik dan juga aromanya yang sedap. Konsentrasi yang digunakan pada pewarna jingga ini adalah kurang dari 0,5%. Itu menurut Depkes RI 2010. Dan kemudian selanjutnya itu saya menggunakan sirup Simplex sebagai perasa. Itu karena sirup Simplex adalah sirup yang hampir jenuh dengan sukrosa. Kadar sukrosa dalam sirup adalah 64-66%, kecuali dinyatakan lain. Mengandung 65% gula dengan larutan lipagin 0,5% B/V dengan konsentrasi 20-40%. Itu kenapa saya menggunakan sirup Simplex. Selanjutnya ada Aquades sebagai pelarut. Di sini Aquades dan sirup Simplex itu tetap saya gunakan sebagai sirup Simplex tadi sebagai perasa dan di sini Aquades sebagai pelarutnya. Karena Aquades ini digunakan sebagai pelarut karena pada formulasi suspensi Aquades dapat bercampur dengan pelarut polar lainnya serta dapat bereaksi dengan obat berbagai eksipien yang digunakan. Seperti itulah reformulasi yang saya gunakan beserta alasannya. Tadi saya sudah menjelaskan. Mungkin cukup di sini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang belepotan karena ya memang
baru pertama kali membuat video seperti ini, mohon maaf dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.